Jalan serta Yesus. Jalan Mbak Santi. Halo. Tadi lagi ngapain? Kok kayak seru banget jalan sambil nyanyi? Iya dong, aku tadi tuh lagi jalan sambil memuji nama Tuhan. Pas banget judulnya Jalan serta Yesus. Oh, tunggu. Jalan serta Yesus itu bukannya ada permainannya ya Mbak Santi? Kayak gimana tuh, kok aku lupa ya? Itu yang setiap kali kita ada kata jalan kita balik arah. Nanti ada kata jalan lagi kita balik arah. Gitu Mbak Santi. Iya, aku lupa. Iya. Gimana kalau kita coba bareng-bareng? Boleh sambil kita sapa adik-adik yang ada di rumah ya. Bener banget tuh. Halo. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di minggu ini di sekolah minggu online kita Ngadi Nagaran. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Mbak Santi. Bukan gitu gerakannya. Bukan ada gitu. gerakannya. Kalau Mbak Santi tanya apa kabar hari ini, adik-adik bisa jawab luar biasa. Oh gitu ya. Coba deh kita coba ya. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tapi kayaknya ada yang kurang deh Mbak Santi. Gimana kalau Mbak Dinda tambahin? Coba. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Santi dan Mbak Dinda tanya gimana kabarnya, nanti adik-adik jawabnya luar biasa. Oke, kita coba lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah. Nah, Mbak Dinda dan Mbak Santi mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji nama Tuhan yang Mbak Santi tadi pujikan. Wah, Tadi tadi judulnya Jalan serta Yesus. Oke, kita mau pujikan dengan peraturan permainan yang Mbak Dinda ajarkan tadi. Oke, let's go. Let's go. Nanti setiap ada kata jalan kita berbalik arah ya Kita tadi. menghadap kiri. Ayo kita mulai dari kiri. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus, tetap serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop dulu Mbak Dinda. Ya, kenapa Mbak Santi? Ada yang keliru di rumah. Wah, ada yang keliru nggak nih di rumah? Coba kita mau coba sekali lagi tanpa instruksi dari Mbak Dinda Dinda dan juga Mbak Santi. Santi. Jadi cukup lakukan. Ada Berbalik kalau ada arah. kata jalan, pokoknya berbalik arah, oke? Yuk kita coba sekali lagi. Musik. Hadap kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, bisa tarik nafas dulu.
lumayan adik-adik, lumayan. Ambil olahraga adik-adik. Wah. Nah, ini sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Persiapkan hati, pikiran, dan tentunya telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Mbak Santi dan Mbak Dinda mau ajak adik-adik di rumah untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi, baca kitab suci. Pakai gerakan. Diikutin ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari. kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, Doa tiap hari. kalau mau tumbuh. Kemudian sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, Doa tiap hari. kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mendengarkan cerita Alkitab. Pastinya sudah siap. Oke, siapkan diri adik-adik duduk yang manis dan mendengarkan dan setia sampai akhir. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Mbak Santi akan pimpin kita dalam doa dulu. Lipatlah tangan, Tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bahagia, kami sangat bersuka cita, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menari untuk Engkau, dan kami sudah mengucap syukur. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Berkati anak-Mu supaya mereka menjadi anak yang dengar-dengaran oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita Alkitab. Dadah. Shalom adik-adik semua. Yeay, kembali lagi kita sekolah minggu online pada hari ini bersama dengan Mbak Dinda. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Di minggu lalu temanya pasti berbeda sama hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bertahanlah dalam iman. Nah, kira-kira kita mau belajar apa nih dari tema bertahanlah dalam iman? Tapi sebelum itu, Mbak Dinda mau tanya nih ke teman-teman. Siapa di sini yang pernah mungkin dijauhin sama temennya, dimusuhin sama temennya, atau diejek, atau mungkin disakitin sama temennya karena mereka tahu kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, atau mungkin bisa dibilang kalau kita seorang Kristiani. Nah, siapa yang pernah mungkin diejek, gitu, suka makan babi ya, gitu, mungkin gitu, haram najis, gitu. Siapa yang pernah kayak gitu mungkin? Siapa? Nah, itu mungkin teman-teman mungkin ada yang mengalami, mungkin juga ada yang enggak ya. Nah, tapi buat yang mengalami, tenang, kita mau diberkati melalui cerita Alkitab pada hari ini. Nah, sebelumnya Mbak Dina mau cerita nih. Jadi, zaman dulu itu di Menara Babel, di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Jadi raja ini dia meminta untuk
orang-orang di sana itu membuat sebuah patung. Nah, patungnya ini besar sekali, tinggi sekali. Dan yang spesial dari patung ini adalah dibuat dari emas. Wah, bayangin patung yang besar, yang tinggi, mengkilau, kemudian dia terbuat dari emas. Waktu bayangin bagaimana besar dan tingginya patung itu ya adik-adik ya. Dan kemudian Raja Nebukadnezar ini meminta semua orang yang ada di sana untuk menyembah patung ini ketika kerajaan mulai memainkan musik atau mulai mengalunkan lagu gitu. Nah, jadi ketika kerajaan mulai memainkan alat musiknya, kemudian mereka semua itu masyarakat di sana, orang-orang yang ada di sana diminta untuk menyembah, untuk sujud kepada patung itu. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar berkata bahwa bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung, mereka akan dimasukkan ke dalam tungku yang sangat panas. Nah, bayangin nih, mungkin adik-adik di rumah yang mungkin pernah membantu mamanya memasak, kemudian mungkin tangannya kena wajan yang masih panas. Wah, itu pasti panas ya, kena sedikit aja, aduh, kepanas. Tapi bayangin kita masuk ke dalam tungku yang panas, yang ya ada apinya. Wah, bayangin kita udah kepanggang di sana mungkin ya. Nah, kemudian suatu hari datanglah 3 orang Israel. Mereka ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ke sana, kemudian mereka melihat ada banyak orang menyembah. Mereka sujud kepada patung yang besar itu. Kemudian adik-adik bisa menebak apakah mereka ikut menyembah patung itu? Tentu tidak ya adik-adik ya, karena mereka tahu kalau yang seharusnya disembah itu hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Iya, pintar. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar ini tahu bahwa ada 3 orang Israel yang tidak mau menyembah patung itu. Kemudian mereka dipanggil, mereka dimasukkan ke dalam tungku yang sangat panas tadi itu. Dan mereka membuat tungkunya itu panasnya 7 kali lebih lipat, lebih panas. Bayangkan, sebelumnya aja sudah panas, ditambahin lagi apinya, ditambahin lagi baranya supaya lebih panas. Kemudian ada sebuah mujizat yang terjadi pada 3 orang Israel ini. Mereka mengalami mujizat Tuhan, yaitu mereka tidak terbakar sama sekali, mereka tidak terpanggang sama sekali, rambut mereka tetap utuh. Ternyata mereka dilindungi oleh malaikat Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi di sini kita tahu, ketika hati kita terus memuliakan nama Tuhan, kita setia, kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Wah, Tuhan akan setia, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita, meskipun kita diejek, meskipun kita dijauhi, meskipun kita disakiti, tapi pembelaan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu adanya benar. Jadi adik-adik, mungkin kita mengalami kesulitan ketika kita membela Tuhan, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada teman-teman, ingin menunjukkan betapa besarnya Tuhan kita kepada orang-orang sekitar kita, tapi mungkin orang-orang sekitar kita tidak menerima, teman-teman kita tidak mau, kemudian mengecek kita, kemudian kita mungkin sempat merasa sakit hati. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Tuhan itu pasti datang membela kita, melindungi kita. Maka dari itu, tema pada hari ini, bertahanlah dalam iman, itu harus kita pegang kuat-kuat. Karena iman kitalah yang menyelamatkan kita. Jadi adik-adik di sini, jangan takut. Adik-adik itu benar, menyembah Tuhan Yesus adalah Tuhan kita satu-satunya. Tuhan dan penyelamat hidup kita. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita mau membaca ayat pada hari ini. Diambil dari Mazmur
18 ayat 47. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sekali lagi. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yeay, luar biasa. Bertahanlah dalam iman. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik di rumah ambil sikap doanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan setia, menyertai kami, menemani kami, melindungi kami, menolong kami. Meskipun kami mengalami banyak hal ketika kami ingin memuliakan nama Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan terus yang akan tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami bisa menjadi teladan untuk banyak orang, dan biarlah nama-Mu bisa semakin dimuliakan melalui sikap, perkataan, dan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mempertahankan iman kami bisa terus tekun, setia kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, sudah selesai. Yuk, kita kembali ke MC. Dadah! Puji nama Tuhan. Sudah memuji nama Tuhan. Terus apa lagi Mbak Dinda? Mendengarkan cerita Alkitab. Dan saatnya dan tibalah kita di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi jangan sedih, di minggu depan kita masih bertemu lagi kok Mbak Dinda. Iya bener. Guru-guru yang lain. Wah, seru banget tuh. Pasti besok kita akan belajar hal yang baru lagi Mbak Santi. Iya dong pasti. Nah, untuk adik-adik yang mau memuji nama Tuhan melalui nyanyian, tarian, atau apapun, adik-adik bisa menghubungi Guru sekolah minggu kelas masing-masing. Benar sekali. Oke. Jadi setelah ini, buat siapapun adik-adik yang tergerak atau rindu pelayanan, mau bernyanyi, mau tadi menari, mau apapun itu, langsung bilang sama mama papanya, "Mah, saya mau bernyanyi untuk sekolah minggu." Ya, nanti langsung guru-guru sekolah minggu akan langsung menghubungi adik-adik untuk bisa ikut bersama-sama melayani Tuhan. Betul. Kita hari ini sudah selesai. Wah, sudah selesai cepat sekali ya Mbak Santi ya. Sampai Wah. jumpa di sekolah minggu minggu depan. Kalau yang bisa offline atau datang ke gereja jam berapa Mbak Dinda? Jam 8. 8 pagi. Nah, kalau berhalangan dan datang ke gereja, kami menyediakan online seperti ini. Iya, betul sekali. Jadi buat adik-adik tidak ada halangan untuk tidak ikut sekolah minggu. Jadi pasti semuanya punya kesempatan untuk ikut sekolah minggu maupun onsite ataupun online. Tetap setiap minggu di sekolah minggu ya. Sampai jumpa. Jumpa.